Ledakan rumor 6 detik yang mengguncang studio. Malam itu, Studio 5 Indosiar berubah menjadi ruang penuh ketegangan setelah sebuah video 6 detik yang menampilkan Bu Harsiwi terpotong tepat sebelum menyebutkan sebuah nama tersebar di media sosial. Dari tempat saya berdiri sebagai reporter yang meliput langsung jalannya acara, saya melihat sendiri bagaimana suasana yang tadinya penuh konsentrasi perlahan berubah menjadi bisik-bisik panik begitu beberapa penonton menunjukkan video viral tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Belum genap 20 menit sejak video itu muncul, lini masa X dan TikTok sudah penuh dengan klaim bahwa Shakira Sidrap, peserta yang baru tersenggol, telah diumumkan sebagai peserta wildcard. Padahal, tidak ada satupun pengumuman resmi di panggung malam itu. Namun, kecepatan penyebaran video potongan itu membuat persepsi publik melaju lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Dalam waktu singkat, rumor tersebut sudah berubah menjadi keyakinan massal. Sebagai reporter, ini adalah salah satu momen paling dramatis yang pernah saya saksikan. Bagaimana 6 detik video mampu memutarbalikkan suasana satu studio besar yang diisi ratusan orang. Reaksi publik yang meledak tanpa kendali. Tidak butuh waktu lama sampai reaksi publik mencapai puncaknya. Dalam 1 jam pertama sejak video itu viral, akun-akun resmi Indosiar dihujani lebih dari 1.200 komentar dan pesan. Dari balik pagar pembatas media, saya menyaksikan beberapa staf produksi saling bertanya melalui radio internal, berusaha memastikan apakah benar ada pengumuman yang terlewat. Seorang kru yang terlihat paling sibuk melewati saya sambil bergumam, "Netizen lebih cepat dari kita semua, Mbak. Belum ada info apa-apa sudah dianggap final." Ledakan rumor itu bukan hanya memenuhi ruang digital tapi juga menciptakan tekanan yang nyata bagi orang-orang di lokasi acara. Para pendukung peserta lain mulai merespons defensif, takut posisi idola mereka terancam. Sementara fans Shakira merasa sedang berada di ambang kemenangan besar. Tagar hashtag Shakira Back DA7 mulai mendominasi kolom komentar, bahkan sebelum pihak Indosiar sempat bernafas untuk memberikan klarifikasi. Dari meja redaksi kami, notifikasi laporan masuk terus berdenting. Rumor itu benar-benar telah meledak tanpa kendali. Fakta rekaman utuh yang mengubah arah cerita. Tak ingin bergantung pada potongan viral yang belum jelas konteksnya, kami langsung meminta akses ke rekaman lengkap momen ketika Bu Harsiwi berbicara. Begitu rekaman utuh didapat, narasinya berubah total. Dalam rekaman asli, Bu Harsiwi hanya memuji perkembangan beberapa peserta dan tidak sekalipun menyebutkan nama Shakira atau kandidat wildcard. Kalimat beliau memang terpotong, namun bukan karena sensor atau transisi, melainkan karena sorakan penonton yang terlalu keras sehingga audio sempat tak stabil. Dari balik-balik layar saya menyaksikan editor video mencoba menjelaskan bahwa tayangan live memang sangat rawan noise, terutama saat penonton bersorak. Sayangnya, penjelasan teknis seperti itu kalah cepat dari persepsi publik. Bahkan setelah rekaman utuh diperlihatkan, sebagian netizen justru berpendapat bahwa ketidaksebutan nama adalah bukti Shakira sedang disiapkan sebagai kejutan wildcard. Fakta justru memantik teori baru. Bagi kami sebagai jurnalis, ini menjadi bukti bahwa di era digital kebenaran tidak selalu menang cepat. Persepsi publik bisa jauh lebih berkuasa. Backstage kacau, kru panik dan situasi tak terduga. Situasi di backstage tak kalah dramatis. Begitu rumor menyebar, kami melihat beberapa kru dan tim pendamping peserta terlihat mondar-mandir dengan ekspresi tegang. Koordinasi melalui radio internal makin intens. Bahkan 2 juri terlihat berbicara serius di sudut ruangan, meski isi percakapan mereka tetap menjadi misteri. Ketika saya mencoba mewawancarai salah satu kru, ia hanya menjawab singkat sambil tertawa gegup. "Ini DA7 apa sidang kabinet darurat, Mbak?" Kalimat itu jelas bercanda, namun mencerminkan kepanikan yang sesungguhnya. Dari informasi yang kami himpun, tim produksi bahkan sempat mempertimbangkan memberikan klarifikasi cepat, tetapi tidak ingin gegabah karena belum ada pernyataan resmi dari manajemen pusat. Pada titik ini, rumor sudah terlanjur membesar. Bahkan sebelum ada kepastian, publik percaya bahwa Shakira sedang dimasukkan diam-diam ke daftar wildcard. Drama sesungguhnya malam itu bukan terjadi di atas panggung, tapi di balik layar. Fanbase Shakira bergerak secepat mesin politik. Jika ada kekuatan terbesar dalam drama ini, maka itu adalah fanbase Shakira. Mereka bergerak secepat sebuah mesin politik yang telah siap kapan saja.
Dari Sulawesi hingga Kalimantan, bahkan komunitas diaspora Sidrap di Malaysia semuanya langsung aktif. Saya sempat melihat beberapa grup WhatsApp yang dibagikan oleh narasumber internal, dan dalam 24 menit saja sudah mencapai lebih dari 1.300 komentar. Tidak hanya memberi dukungan moral, mereka juga mulai menyusun strategi voting jika wildcard benar terjadi. Namun ketika klarifikasi sementara dari Indosiar menyatakan bahwa belum ada keputusan apapun, reaksi di kalangan fans berubah drastis. Dari yang tadinya optimis menjadi frustasi dan marah. Di platform X, tagar hashtag Shakira wajib balik mendadak meledak hingga mencapai ratusan ribu tweet, narasi baru pun muncul. Bahwa Shakira tersenggol bukan karena kualitas melainkan faktor-faktor eksternal seperti gangguan teknis atau penilaian yang dianggap tidak adil. Fanbase ini berjalan seperti sebuah gelombang besar, sekali bergerak, sulit dihentikan. Pertarungan dua kubu netizen yang sama kuatnya. Di media sosial terjadi perang dingin antara dua kubu netizen. Kubu pertama menganggap Shakira sangat layak mendapatkan wildcard kedua karena bakat dan daya panggungnya benar-benar kuat. Mereka menilai bahwa Shakira tersenggol bukan karena performa buruk, melainkan sekedar ketidakseimbangan antara vote dan virtual gift. Sementara kubu kedua lebih vokal menolak, berpendapat bahwa wildcard hanyalah kesempatan untuk mereka yang tersenggol karena faktor teknis, bukan karena popularitas. Komentar-komentar pedas pun bertebaran di berbagai fanbase. Ada yang menuduh Indosiar terlalu mengejar rating, ada pula yang menyindir fanbase Shakira terlalu militan. Namun di tengah perdebatan panas itu, tidak sedikit komentar jenaka yang muncul sebagai penengah, seperti, tidak apa-apa wildcard, yang penting bukan mantanku yang balik lagi. Dari ribuan komentar, satu hal terasa jelas. Shakira tetap menjadi pusat perhatian dan kontroversi justru memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat. Data penilaian sebenarnya yang mengubah persepsi. Melalui penelusuran mendalam, kami juga memperoleh data penilaian Shakira di babak top 7. Ternyata nilai vokal dan koreografi Shakira tidak serendah yang diasumsikan sebagian netizen. Ia tetap mencatat nilai stabil di atas rata-rata. Bahkan seorang juri sempat menyebut bahwa Shakira masih memiliki potensi klimaks panggung yang belum muncul. Yang membuat posisi Shakira merosot bukan penampilannya tetapi rendahnya virtual gift. Sistem hybrid penilaian juri dan gift itu menjadi faktor dominan. Inilah yang membuat banyak fans merasa pengembalian Shakira melalui wildcard adalah keputusan yang wajar. Ketika rumor wildcard muncul, berbagai pihak langsung menilai bahwa Shakira adalah salah satu kandidat paling masuk akal yang dibahas hingga level manajemen pusat. Persepsi itu tidak muncul tanpa alasan, tetapi berdasarkan data internal yang memang menunjukkan potensinya belum benar-benar habis. Dari sudut pandang reporter, inilah titik di mana perdebatan mulai terasa semakin objektif, meski tetap penuh emosi. Kesimpulan akhir, semua mata tertuju pada Bu Harsiwi. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar tetap menggantung, apakah Bu Harsiwi telah mengunci keputusan wildcard untuk Shakira? Dari dokumen dan rekaman internal yang kami telusuri belum ada satupun pengumuman resmi. Namun fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa nama Shakira masuk dalam 3 kandidat wildcard terkuat yang dibahas hingga level manajemen pusat. Alasannya sangat jelas, fanbase besar, daya tarik panggung, potensi rating dan perjalanan yang belum mencapai puncaknya. Bahkan seorang staf kreatif sempat bercanda, masa peserta viral tiap minggu nggak dibalikin, bisa demo penonton. Candaan itu sekaligus menggambarkan bagaimana posisi Shakira sangat diperhitungkan. Sampai momen ini publik masih menunggu satu pengumuman resmi yang bisa mengubah seluruh peta persaingan di A7. Dari kacamata reporter yang berada di garis depan peristiwa, drama ini masih jauh dari selesai. Dan ketika keputusan itu akhirnya muncul, dampaknya bisa sangat besar.